Sidang perkara dugaan penipuan dengan modus investasi saham tambang nikel di Kabaena, melibatkan Hermanto Urip sebagai terdakwa mengaku tak bersalah. Sanggahan bahwa tak bersalah disampaikan terdakwa dalam sidang lanjutan setelah mendengar keterangan Suwondo Basuki sebagai saksi pelapor yang menyebutkan merugi sebesar 60 miliar. Sang pengadil pun membeberkan jika terdakwa mengaku bersalah maka pasca sidang mendengar saksi, agenda sidang bisa langsung ke penuntutan dan putusan akan lebih menguntungkan terdakwa. Hal ini disampaikan sang pengadil berdasarkan acuan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP baru. Dalam perkara ini, terdakwa menyatakan dirinya tak bersalah maka sang pengadil melanjutkan proses sidang selanjutnya guna jaksa membuktikan dakwaannya. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Ada hubungan pekerjaan atau hubungan saudara? Kerja nggak ada? Sekarang nggak ada. Ibu siapa namanya ibu? Saya pengen itu berarti. Istrinya? Istri suami. Oh, lahir di mana umur berapa? Malam. Umurnya 69. Perempuan, warga negara Indonesia. Agamanya bu? Kristen. Pekerjaannya apa? Di rumah tangga. Alamat tinggalnya? Adalah orang lain juga loh tempat Surabaya. Kenal dengan ibu? Ada hubungan keluarga? Ada hubungan pekerjaan? Suami saya Ibu nggak ada. Gimana? Saudara nggak boleh untuk ada keberatan nggak ada saksi? Nggak ada ya? Oke. Bapak berdua anak agama Kristen, silakan bersedia untuk berjanji ya. Silakan. Ibu di luar. Nanti dipanggil ya, jangan lihat sidang ya. saksi agak ke tengah bisa digunakan ini. Nah, iya. Oke. Ini korban ya. Siap korban ke Pak Majelis. Jaksa dulu silakan. Mohon izin lanjutkan ke Pak Majelis. Saudara saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik. Keterangan yang diberikan sudah benar dan sesuai. Awal mula perkara ini siapa yang saudara saksi laporkan kepada pihak kepolisian? Saya melaporkan. Agak mic-nya. Nah. Saya melaporkan saudara Melaporkan Venansius. Venansius seorang diri atau akhirnya seperti apa? Kok pada hari ini yang dihadirkan sebagai terdakwa adalah Hermanto Urip? Saya melaporkan saudara Venansius di KK ya. Lalu dari pengembangan kasus ini itu dengan putusan saudara Venansius dihukum 1,5 tahun. Saudara Venansius mengatakan bahwa saudara Hermanto adalah bapaknya dan itu dihukum oleh majelis hakim. Tadi kan saudara melaporkan Venansius. Berarti kan sudah pernah dihukum yang Venansius itu ya? Awal mula saudara saksi kenal dengan Venansius ini dari mana? Saya kenal saudara Venansius karena adalah saudara Hermanto. Kalau saudara sendiri kenal dengan terdakwa Hermanto Urip ini sejak kapan? Saya kenal saudara Hermanto sekitar tahun 2019 waktu kita tur sama-sama. Tur Eropa itu ya? Pernah tidak pada tahun 2018 setelah berteman dengan terdakwa ada ajakan untuk bertemu makan di suatu resto di wilayah Surabaya Barat di restoran Daking? Ya, saudara Hermanto menggunakan namanya Venansius untuk bekerja pertama. Ketika mengajak bertemu di restoran Daking, apakah sudah disampaikan oleh terdakwa akan melakukan kerjasama pertambangan? Dari saudara Hermanto menjelaskan bahwa pertama ini sangat memungkinkan. Jadi dia janji bahwa ada
di restoran daging itu sudah ada penyampaian diajak untuk melakukan kerjasama. Ya. Apakah di situ awal mula pertama kali saudara saksi bertemu dengan Venantius? Ya, pertama kali. Apa yang disampaikan atau yang dibicarakan di restoran daging tersebut ketika ada Venantius dan terdakwa mengenai pertambangan nikel tersebut? Ya, pertama nikel itu yang disampaikan bahwa dia sudah bekerja dan sangat menunjukkan di Kabaena. Siapa saja yang bertemu di restoran daging itu? Waktu itu ada saudara Hermanto, saudara Venantius, saudara Rudi. Jadi 4 orang. Tadi kan saudara saksi menawarkan dari awal diajak ada ajakan untuk bergabung dengan bisnis pertambangan. Itu disampaikan melalui by phone atau melalui lisan? Pertamanya baik pun lalu diajak sama-sama berkumpul di sana dijelaskan. Dijelaskannya seperti tadi ya, keuntungan 10% per 2 bulan. Lalu ada hitungannya bisa beberapa harganya. Tadi kan saudara sempat menyebutkan bahwa pertambangan ini sudah bekerja, sudah berjalan di Kabaena. Berarti di sini ada yang memaparkan, ada yang menyampaikan kepada saudara, apakah itu Venantius atau terdakwa yang lebih aktif menawarkan kerjasama pertambangan nikel kepada saudara saksi? Yang lebih aktif adalah saudara Hermanto karena Venantius lebih pasif ya, Lebih pasif, lebih diam. Ya. Oke. Itu kan obrolannya kurang lebih di tahun 2018. Bulannya masih ingat nggak? itu 2017-an. 2017 akhir, awal? Ya, lupa. Oke, lupa ya. Ketika diajak untuk bekerja sama di pertambangan nikel, keuntungan 10% per 2 bulan. Apa yang saudara saksi sampaikan di situ? Apakah tertarik atau minta waktu atau seperti apa? Saya waktu itu hanya ingin masuk sedikit saja karena ya saya tertarik karena 10% dari perusahaan saya dengan saudara Hermanto percaya 100% karena saya anggap dia orang baik walaupun benar. Ya. Apa yang membuat saudara saksi percaya 100% kepada terdakwa? Apakah menunjukkan portofolio atau gambar-gambar lokasi pertambangan nikel yang disampaikan kepada saudara, atau contoh, salah satu contoh perusahaan ini investasi dengan saya, keuntungannya sekian, ada nggak seperti itu? Ya, dia menyatakan bahwa dia sudah bekerja, lalu ada keuntungannya, lalu ada keuntungannya, ada keuntungannya, lalu setelah itu kita diajak ke Kabaena dan Berarti saudara saksi sempat berangkat ke Kabaena. ya, Siapa saja yang berangkat ke Kabaena? yang berangkat ke Kabaena itu jumlahnya agak banyak ya. Waktu itu ada saya, Pak Budi dengan, lalu ada Pak Indra, ada Ferry, ya teman-teman itu. Yang pertama kali mengusulkan atau mengajak saudara untuk visit lokasi pertambangan itu apakah terdakwa atau Venantius? Adalah terdakwa. Terdakwa. Kalau saksi sendiri sering tidak berkomunikasi dengan Venantius? Saya jarang sekali, hampir ketemu saja hanya beberapa kali. Ketika sampai di Kabaena, apa yang disampaikan dari terdakwa? Atau ada tidak yang disampaikan dari terdakwa ini? Lokasinya atau seperti apa? Bisa saudara jelaskan? Ini disampaikan waktu itu ada pengerjaan ya, jadi pengerjaan, jadi galian, lalu juga ada tongkang, jadi dinaikkan ke tongkang lalu dikirim gitu ya. Dan dia bilang ini sudah berjalan dan sangat menguntungkan. Berarti yang berkali-kali disampaikan oleh terdakwa ini sudah berjalan. Tapi ini bukan dengan saudara saksi ya? Bukan. Berarti terdakwa ini mengambil contoh atas perusahaan lain yang bekerja sama dengan terdakwa seperti itu? Saya kurang tahu, memang saya diajak ke sana melihat apakah katanya Pak Hermanto sudah ada kerjasama dengan dia, tapi saya tidak tahu apakah benar karena saya tidak tahu Pak. Kalau benar-benarnya saudara saksi tidak tahu ya? Ya. Tadi kan saudara saksi sempat diperlihatkan
pekerjaan, ada lokasi pekerjaannya, ada tongkangnya. Kan jauh-jauh ya berangkat dari Surabaya ke Kabaena. Sempat diperkenalkan tidak dengan salah satu perusahaan ini yang akan melaksanakan kerjasamanya baik dari terdakwa maupun dari Venantius. Saya nggak pernah dikenalkan, hanya penjelasan dari saudara yang masuk. Nanti diajak ke Kabaena ini tidak pernah dipertemukan dengan perusahaan yang akan memperkerjakan, tapi hanya ditunjukkan lokasinya saja. Lokasi dan pekerjaannya juga dikerjakan oleh grupnya dia. Oleh apa? Grupnya dia. Oh, grupnya terdakwa. Terdakwa ini punya perusahaan nggak? Dia bilang punya, tapi saya tidak tahu. Punya tapi tidak tahu. Oke. Ketika merealisasikan nikel di Kabaena ini, apakah saudara diajak untuk mendirikan suatu perusahaan oleh terdakwa? Itu berlangsung setelah tahun 2018. Dan kemudian sudah melakukan kerjasama ini dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau boleh dikatakan perusahaan saya ini adalah perusahaan terakhir yang kerjasama dengan terdakwa. Apakah itu statement langsung dari terdakwa sendiri yang menyampaikan ini perusahaan terakhir? Bukan perusahaan terakhir, tapi saya ngomong perusahaan terakhir karena terakhir dari saya ini yang sudah tidak ada perusahaan-perusahaan lain, dan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya itu sudah mendapatkan pembagian keuntungan, dan perusahaan saya belum spesial mendapatkan keuntungan, hanya boleh mengenai apa impor saja. Kemudian saudara akan mendirikan perusahaan di tahun 2018. Masih ingat nama perusahaannya? Ingat, Tahunnya M3N ya. Mentari Mitra Manunggal, benar penyebutannya seperti itu. Atas pendirian PT tersebut, atas inisiatif dari terdakwa atau Venantius. Bagaimana saudara saksi bisa menyampaikan bahwa itu adalah inisiatif dari terdakwa ketika mendirikan PT 3M? Kita maksudkan PT 3M. Ya, waktu itu kita diajak bertemu di kantornya Venantius, dan lalu terdakwa yang menjelaskan semuanya, dan juga terdakwa yang mengajak membuat akte pendirian Paris. Kantor rujukan ini kantor milik terdakwa atau milik Venantius? Milik Venantius. Milik Venantius. Berarti dari awal ketika diajak bekerja sama pertambangan, mendirikan PT antara terdakwa dengan Venantius ini selalu bersama-sama ya? Saya bersama. Selalu bersama-sama. Tadi kan saudara saksi menyebutkan, dijelaskan, disampaikan, ada nggak skema atau bagan atau foto-foto yang akhirnya membuat saudara yakin bahwa tambang ini memang ada, memang dikerjakan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saudara saksi? Ya, ada, itu ada, lalu juga dia menunjukkan lokasinya, lalu sudah disurvei, biasanya survei ada survei ya, jadi kadarnya nikel berapa itu disampaikan, jadi ada surveinya itu kadar nikelnya berapa, kadar nikelnya berapa gitu. Lalu selain itu dia mengenalkan bahwa ini adalah pemilik lahannya itu kalau adalah Tonia ya. PT Tonia, oke. Yang menentukan PT Tonia itu dari terdakwa atau saksi Venantius? Saya tahu terdakwa. Terdakwa. Jadi semuanya yang aktif untuk menyampaikan kerjasamanya itu adalah terdakwa. Setelah pertemuan dibutuhkan, akhirnya saudara datang ke notaris seperti yang diminta oleh terdakwa. Ketika diajak ke notaris itu lebih dulu membuat grup di WhatsApp atau lebih dulu ke kantor notaris? Bisa saudara saksi maju ke depan, mau ditunjukkan ketua majelis. Silakan salah satu tim penasihat hukum terdakwa.
Dan saudara saksi menyebutkan bahwa di Aceh untuk menandatangani akta di notaris. Berarti notaris tersebut yang tertulis dari saudara atau dari terdakwa? Dari terdakwa. Dari Karena saya terdakwa. tidak kenal. Karena saudara tidak kenal. Bisa saudara jelaskan susunan direksi dari PT 3M tersebut? Ya, waktu itu menurut penjelasan dari terdakwa dan saudara Bibi, keduanya sudah mengemban direksi di perusahaan yang sama. Jadi saya diminta ini saya sebagai direktur utama, tapi pelaksanaannya saya dilaksanakan oleh terdakwa karena saya bilang saya nggak mengerti. Berarti dari awal yang meminta saudara untuk menjadi direktur itu adalah terdakwa. Betul. Apakah hal tersebut juga diketahui oleh direksi yang lain seperti Rudy Effendi Ooi dan Venantius? Mestinya tahu. Mestinya tahu. Ya. Atas PT tersebut selanjutnya saudara menyetorkan anggaran dasar berapa? Saya anggaran dasar mendapatkan 1,25. 1,25. 1,25 M itu disetorkan secara langsung ke rekening perusahaan atau seperti apa? Disetorkan ke perusahaan BCA. Rekening perusahaan di BCA. Nah, rekening BCA itu yang membuat siapa? Saudara tahu tidak? Yang membuat adalah terdakwa, lalu kita sama-sama tanda tangan karena waktu itu terdakwa minta ceknya ditandatangani orang saya dengan Berarti spesimen tanda tangan dari rekening PT 3M yang digunakan untuk pertambangan ini saudara dan terdakwa. terdakwa. Terdakwa ini jabatannya seperti apa? Komisaris utama. Jadi Komisaris. sebagai komisaris ya, bukan sebagai direktur yang melaksanakan kegiatan operasional. Ya. Seperti itu ya. Selanjutnya, ketika PT itu telah dibuat, ada tidak obrolan-obrolan aktif atau pemberitahuan-pemberitahuan untuk meeting yang dilakukan untuk menjalankan pertambangan yang disampaikan di awal tadi? Coba Ya. saudara jelaskan. Pertamanya setelah setoran itu terdakwa menjelaskan bahwa sekarang lagi persiapan kontrak dengan alat berat, lalu kita dikasih foto pengiriman alat berat melalui kapal ya, fotonya alat berat ke kapal. Lalu setelah itu mulai kegiatan, lalu kita dikirimin mengenai BL, lalu ada invoice ya, itu sampai terakhir, tapi tidak ada pembayaran. Waktu itu dikatakan pembayarannya 2 bulan, tapi kenyataan sudah lebih dari 2 bulan tidak ada pembayaran sampai akhirnya tutup. Apanya yang betul? Perusahaannya? Misalnya karena dikatakan oleh terdakwa Venantius lari. Venantius lari itu yang menyampaikan adalah terdakwa. Tadi kan saudara sempat menyinggung mengenai PT TMS. Sempat tidak ditunjukkan atau diberitahukan kepada terdakwa kerjasama antara PT 3M dengan saudara sebagai direkturnya, direktur utamanya, mohon maaf, dengan PT TMS. Ya, saya diberikan persetujuan kerjasama dengan TMS yang sudah ditandatangani. Yang sudah ditandatangani. Venantius yang memberikan kerjasamanya ini kopinya adalah dari. Ada tidak kuasa dari saudara untuk meminta kepada Venantius bekerja sama dengan PT TMS? Tidak ada. Bisa saudara saksi maju ke depan lagi untuk ingin menunjukkan mengenai kerjasama tersebut? Tadi kan saudara saksi menyampaikan bahwa adalah komisaris. Kalau mengenai chat ini, Dovenan, jadi untuk PT MMF, kalau bisa dibantu perubahan modulnya langsung dari PT TMS. Menginginkan ini benar ya? Saudara tahu nggak ada chat ini? Dan ini ada perjanjian kerjasamanya. Benar seperti ini. Iya. Ini yang dikirimkan dulu. Iya. Kalau lihat dari tempat ini nama itu. Kemudian saudara saksi sampaikan tadi yang mengenai mafia.
menentukan perubahan MOU-nya dan menentukan nilai nominal yang akan tertera di dalam MOU. Seperti itu saudara tahu nggak? Ya, karena dulu dikatakan saya hanya memilih sebetulnya yang mengerjakan semua perusahaan ini adalah terdakwa. Saya tidak tahu apa-apa. Semua yang mengerjakan adalah terdakwa. Baik dia menyebut ini ada kirim ini, barang ini, apa segala macam, kontak alat berat segala macam. Saya nggak tahu semua yang mengerjakan dia karena dari awal dia bilang hanya nama saya pinjam operation dia yang melakukan. Ketika mengganti draft di dalam MOU ini, ada tidak pemberitahuan kepada saudara? Saudara kan sebagai direktur utamanya, terdakwa ini kan hanya komisaris. Pak, ini MOU-nya akan saya rubah. Pak, MOU-nya akan seperti ini. Sebelum merubah MOU tersebut memberitahukan kepada saudara atau semuanya dilakukan terdakwa sendiri? MOU itu perjanjian kerjasama yang perlu tunjukkan tadi. Ya, itu saya juga hanya dapat kopi dari dia aja. Saya tanpa memberitahu apa, tanpa membiarkan saya punya ini sudah dapat kerjasamanya dengan dunia ini sudah ditantang ini oleh Venansius. Termasuk dengan PT RMI juga ya, Respon Mining Indonesia. Ya, PT RMI ya yang maksudkan PT RMI untuk kerjasamanya saya juga dikasih draftnya, tapi tidak ada tanda tangannya. Dikasih draft tapi tidak ada tanda tangannya. Berarti atas sebuah kerjasama dengan TMS dan RMI, saudara itu tidak pernah dilibatkan untuk menandatangani. Terus bagaimana saudara disampaikan oleh terdakwa ini perusahaannya telah berjalan, ini perusahaannya memang benar berjalan, itu ada tidak? Ya. Report-report atau laporan yang disampaikan? Mengatakan bahwa perusahaan ini sudah pernah bekerja sama di perusahaan yang lain ya, yang terdakwa ada kerjasamanya. Ada kerjasamanya seperti itu ya? Ya. Ini kan bekerja sama dengan dua perusahaan. Saudara tahu tidak nominal yang digunakan atau nominal yang ditentukan sesuai dengan kerjasama tersebut untuk menjalankan usaha tambang? Ya, waktu itu terdakwa mengatakan bahwa kebutuhannya adalah 100 ya, waktu itu terdakwa kebutuhan modalnya adalah 150 M. 150 M. Ya. Ketika menyampaikan itu, yang menyampaikan adalah terdakwa atau dari Venansius? 150 M itu ada tidak rekap pengeluarannya, kualitas batu bara yang akan ditambang, pengangkutan tongkang, alat berat, ada tidak penyampaian seperti itu? Ada, kan itu kan pekerjaannya hanya mengambil lalu ada ongkos, tapi semuanya hanya tidak ada laporan tidak ada perhitungan, tidak ada laporan. Hanya laporan itu hanya sudah kirim dengan BL dan invoice saja. BL dan invoice. Ya. Ini kan saudara menyebutkan BL dan invoice. Ini yang membuat siapa? Yang membuat yang tahu saya itu dari putra terdakwa Vincentius. Apakah Vincentius ini masuk sebagai jajaran direksi atau bagian kepengurusan atas PTTN? Dia yakin BL. Ya, dia kayak itu kata terdakwa dia membantu terdakwa untuk operation daripada perusahaan ini. Namanya siapa tadi? Vincentius ya? Vincentius. Berarti yang memasukkan di dalam grup PT3M itu juga terdakwa? Ya, Vincentius. Yang memasukkan, bukan maksudnya masukkan ke grup, kan diinvite ke dalam grup itu siapa? Iya. Oleh terdakwa. Tadi kan saudara menyebutkan dibutuhkan modal 150 M. Akhirnya kok saudara mentransfer 75 M ini bisa saudara jelaskan? Ya, waktu pertama kali saya awal itu saya terdakwa. Ya, lalu terdakwa mengatakan coba karena saya tanya akhirnya terdakwa menunjukkan apakah saya ada ya celengan di Singapura ya, lalu
lalu saya bilang ada beberapa BNP, lalu saya bilang dia sudah pengalaman dengan partner yang lain menggunakan bank BNP ini Vision LC. Jadi saya dikenalkan oleh terdakwa ke BCA Veteran. Jadi ke BCA Veteran untuk mendapatkan pendanaan dengan SDLC tadi. Ya, jadi akhirnya terdakwa mengatakan kamu store 75M, 37,5 artinya setoran saya kalau akurat kan persis 150M. Ya, saya disuruh store 75M dengan 37,5-nya itu meminjami 3 pemegang saham yang lain, jadi Venasius, Ruby, dan terdakwa. Jadi saya minjami 12,5M 3 orang. Jadi 75M masuk semua itu dengan perincian 37,5 modal saya, sedangkan 12,5 adalah pinjaman modal untuk ketiga pemegang. Tadi saudara menyebutkan mengenai SDLC. Mohon izin menunjukkan lagi ketua majelis mengenai chat antara terdakwa yang dikirimkan saudara itu. Ichiban, besok tolong bisa Ichiban, besok tolong bisa bantu titip cek di 40M ke kantor rujukan pemerintahan kami. Sekretari pribadi Pak Wondo yang baru buka di BCA Veteran. Ini yang saudara maksudkan. Penampungan dan cairan SDLC ini yang saudara terangkan. Atas nama Rockstone. Dan saudara sudah membenarkan mengenai chat ini. Berarti di awal saudara memang menyampaikan punya uang nggak sebanyak 75M? Akhirnya sampai harus mencairkan SDLC. Ya, akhirnya karena judulnya saya tanya mau nggak? Ya, akhirnya kita cara dengan yang diusulkan terdakwa itu bisa lakukan. Tapi itu kan dapat 40M, Pak. Saya bilang lainnya bukan. Dia bilang jaminkan aja rumah dan tanah saya, Pak. Jadi saya jaminkan rumah dan tanah saya, kita dapat tambahan 30M. Jadi totalnya 70M, lalu 75 atau 70? 30 dengan 40. Nah, sisanya itu ya dari uang sisa-sisa kami kumpulkan, kami setorkan 2 kali 3,5 dengan 1,5. Jadi totalnya 70. Berarti atas modal 75M, Ya. saudara kan menyampaikan saya tidak punya uang sebanyak Ya, itu. ya. Ditawarkan untuk mencairkan SDLC sampai dikenalkan dengan yang berada di kantor BCA Bubutan. Veteran, mohon maaf. Ya, BCA Veteran. Betul seperti itu ya. Ya. Terus tadi kan saudara menyebutkan seharusnya transfer 37,5M, Ya. tapi diminta untuk menalangi, Ya. meminjamkan. Itu yang minta siapa? Kan itu direksinya ada 4. Ya. Ada saudara sebagai komisaris, saudara sebagai direktur utama, Venansius Widodo direktur, terus Rudi Effendi komisaris utama, dan terdakwa ini komisaris yang minta untuk menalangi Semua siapa? yang minta adalah terdakwa. Semuanya dia yang ngatur. Pernah tidak saudara berkomunikasi dengan Rudi Effendi terkait dengan penambangan ini, atau yang memang intens berkomunikasi dengan saudara itu adalah terdakwa? Ya, yang intens adalah terdakwa karena semua operasi untuk tambang ini saya lihat yang di perusahaan juga oleh terdakwa semua. Oleh siapa? Oleh terdakwa. Oleh terdakwa semuanya ya berarti. Selanjutnya kan tadi saudara cairlah uang itu 70M sampai mencari-cari sisanya 75M. Saudara masih ingat enggak pencairan pentransferan ke PT 3M melalui rekening BCA itu kapan saja waktunya? Iya, enggak apa-apa, dibaca aja kalau saudara lupa. Yang ke Rockstone itu. Ya, bukan yang ke PT 3M, masukkan uang untuk pekerjaan. Kan 75M. Jadi bisa kan ke PT 3M. ke Rockstone. Oh, ke Rockstone langsung. Atas perintah dari terdakwa ya berarti. Bisa saudara sebutkan tanggal-tanggalnya? Yang 70M itu dimasukkan ke Rockstone. Ya, 75M semua masuk ke Rockstone.
disuruh terdakwa. Ya. Disuruh terdakwa. Ya. Kapan itu? Nah, itu kapan saudara? Ada buktinya nggak? Ada. Ada ke majelis. Mana? Di berkas perkara juga ada. Ya. Itu mulai 14 Maret. Mana Pak buktinya Pak? Nah, itu dibawa ke depan aja. Sini, Mbak. Sini kecil opsinya mana? Ada. Nah, ini. Ada. Enggak kelihatan ya? Yang ini? Itu disuruh, ya, disuruh oleh terdakwa itu semua sana. Ya. Kalau saudara sendiri ketika selesai mentransferkan uang dari tanggal 14 Maret, Akhirnya dengan begini. 14 Maret, 15 Maret, 21 sampai 23 Maret ini pernah tidak melakukan konfirmasi kepada terdakwa atau kepada Venansius sudah ditransferkan ke PT RMI seperti itu? Sudah dapat semuanya. Semuanya kepada terdakwa, tidak ada yang ke Venansius. Tidak ada. Karena Venansius hampir tidak mengendalikan untuk presiden daripada perusahaan. Saudara sendiri pernah tidak dipertemukan langsung? Ini kan uangnya uang besar ya, bukan 100-200 juta. Dikenalkan dengan pihak dari PT Rockstone Mining Indonesia. Ini loh Pak yang akan menjalankan kegiatan kita, itu ada enggak? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali. Iya. Tidak pernah juga ketika datang di Kabaina, ini Pak RMI, ini Pak TMS, seperti itu pernah enggak? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tadi kan saudara menyebutkan mengenai contoh-contoh bill of lading yang dibuat oleh Vincentius. Berarti itu diberikan atau dikirimkan di grup itu setelah saudara mentransfer uang 75M. Iya, itu setelah beberapa saat katanya dari terdakwa proses pengiriman alat berat, setelah itu mulai bekerja. Ini mulai bekerja lalu mulai ada pengiriman gitu. Mulai ada pengiriman. Ini juga sempat mohon izin berkenan dibacakan saja atau mau ditunjukkan di depan ketua majelis. Di sini ada pesan singkat dari Herman Totur, Dear all, sementara sambil tunggu Chopin mulai aktif kerja, kita add Vincent di grup supaya Vincent bisa bantu buat Zindok sistemnya karena trading PT 3M sudah mulai berjalan. Takut kacau kalau kelamaan, ke pending dan lagi pula setting awal komputer mesti minta bantu Vincent supaya rapi sejak awal, tetap diestafetkan ke orang admin PT 3M. Betul enggak ada chat seperti itu? Ya, betul. Betul, berarti yang memasukkan Vincent ke dalam grup itu adalah terdakwa. Berapa lama di situ Vincent mengirimkan bill of lading dan cargo manifest? Setelah sahabat Buya Soplan itu masuk, dia diminta untuk masukkan saja. Tapi semua datanya dari Vincent. Semua datanya ada di? Dari Vincent. Seperti ini ya cargo manifestnya. Jadi sekalian saya bacakan. Ini yang saya bacakan tadi ke majelis. Di sini terdakwa yang menginvite anaknya sendiri untuk masuk di PT 3M. Di all sementara sambil dulu. Ini berkasnya Venansius ke majelis. Admin PT 3M. Ini juga ada foto-foto yang penting menginginkan ada foto. Ya, bagian lahan itu sudah dengan stok ini yang menginginkan Vincent. Ini adalah contoh salah satu contoh seperti ini. Ya. Ini benar semuanya ya. Ini juga Vincent, ini juga Vincent dan seterusnya. Sampai tadi kan dijanjikan 2 bulan akan cair keuntungan 10%. Transferkan bulan Maret tahun 2020. 10% itu dulu keuntungan itu dijanjikan itu kalau kita invest di perusahaannya terdakwa. Kalau joint venture ini itu dijanjikan bisa sampai 20%. Berarti beda lagi. Beda lagi. Oke, bukan yang objek ini ya berarti ya.
Kalau yang ini akhirnya dapat keuntungan tidak seperti yang dimaksudkan oleh terdakwa kepada Ya, saudara? waktu itu kan ada perjanjian katanya bayarannya 2 bulan. Setelah 2 bulan tidak dibayar, lalu akhirnya terjadi penal lari. Ya, lalu disampaikan oleh terdakwa bahwa semua BL ataupun invoice itu semua adalah fiktif. Semua adalah fiktif. Tadi kan saudara yang mentransferkan langsung ke Rockstone Mining Indonesia. Rekeningnya masih ingat nggak apa banknya? Lebih bagus kalau saudara saksi. Bank BCA. Ya, Nomornya 791-0844771. tahu nggak saudara saksi bahwa yang ditulis di dalam perjanjian kerjasama itu bukan rekening BCA melainkan Mandiri? Saya nggak melihat, memang dikasih, tapi saya nggak melihat. Kalau berarti yang memerintahkan itu karena dasar chat di grup itu ya, PT Ya. Rockstone Mining Ya. ke BCA seperti Iya, itu. dalam terdakwa. Mohon izin menunjukkan dokumentasi dari SPK atau majelis. Jadi yang tertera di dalam SPK PT Rockstone Mining, PT Mentari Kalaman 12 dengan Rockstone Mining Indonesia sudah diperkenalkan dari masalahnya adalah Mandiri dan BCA. Seperti itu ya. Ini Mandiri ya. Berarti kalau yang ini bukan saudara juga ya yang menandatangani, tapi Venansius. Itu kalau menurut dari keterangan panitia pengadilan itu Venansius tidak menandatangani. Karena Venansius tidak mau menandatangani karena dia bukan di. Tadi kan saudara menyebutkan betul-betul sekali yang sebelumnya. Ini yang betul-betulnya. Betul nggak? Ya, ya. Ini ini siapa ini? Ada siapa saja? Ini betul-betul untuk menyampaikan bahwa terdakwa mengatakan Venansius tidak bersama dengan China. Jadi perjuangannya tidak salah. Terkait dengan yang RMI itu, uang kan sudah ditransferkan. Ya. Dikirimkannya berarti hanya berupa invoice, bill of lading, kartu manifest seperti itu ya? Sampai kapan akhirnya saudara tahu bahwa perusahaan yang dikerjakan atau pertambangan yang didalilkan bekerja sama dengan RMI ini fiktif? Ya, setelah final tadi kebetulan waktu itu saya dengan terdakwa sama-sama melampirkan pulangnya terdakwa mengatakan bahwa final tadi lalu dia bilang ini semua fiktif terus katanya final kerjasama dengan Jakarta yang membuat fiktif ini. Jadi dari kenyataan dari Venansius yang dengan administrasi itu mengatakan bahwa Venan tidak pernah mengirimkan. Jadi semua BL ataupun manifest itu semuanya adalah dari Venansius. Tadi kan uang 75M sudah masuk. Saudara tahu tidak bahwa sebenarnya M-Banking, Bonggol Cek, token BCA RMI itu sudah dikuasai oleh Venansius untuk diberikan kepada terdakwa. Saudara tahu nggak? Saya nggak tahu. Tidak tahu. Berarti sampai pada akhir ini uang 75M tersebut dikemanakan saudara saksi tidak tahu. Ada tidak itikat baik dari terdakwa untuk menyampaikan, ini kan yang mengajak terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut kepada saudara saksi? Tidak ada sama sekali. Mohon izin Ketua Majelis berdasarkan ketentuan pasal 235 ayat 1 huruf H Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, segala sesuatu yang dijadikan dalil dalam persidangan dapat dikatakan sebagai barang bukti yang sah sepanjang yang diperoleh tidak dilakukan secara melawan hukum. Di sini penuntut umum ingin mengajukan mengenai putusan PK peran dari terdakwa. Putusan PK yang Venansius Ketua Majelis, putusan PK nomor 98 PK garis miring PIT garis miring 2023 Junto nomor 20 garis miring PIT B garis miring 2021 garis miring PN Surabaya, yang pada pokoknya dalam pertimbangan putusan PK tersebut bahwa terpidana dalam hal ini adalah Venansius Widodo dan Saksi Hermanto Urip mempergunakan dana yang berasal dari Suwando Basuki bukan untuk keperluan pertambangan
namun digunakan untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya sendiri dengan cara memanfaatkan saksi Ishak, Safi'i, dan terpidana. Bahwa saksi Suwondo Basuki berusaha menagih kembali dana tersebut yang telah disetorkan kepada PT RMI, namun tidak pernah dikembalikan. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ditemukan adanya intellectual danger bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh saksi Hermanto. PK-nya belum. Nanti saya cek ulang ke majelis berdasarkan ketentuan pasal 235 ayat 10. Sementara dari penuntut umum cukup. Ya, silakan Pak Joko. Ya. Saudara tadi ada mengenal pena dari tahun 2017 dan Anda pernah menyampaikan Anda tertarik untuk masuk sedikit investasi ke pena. Itu berapa yang Anda sedikit yang Anda masukkan ke pena itu berapa? Saya bukan memasukkan ke pena, semuanya saya memasukkan lewat terdakwa. Ya. Kalau seingat saya adalah 2M. Oh, 2M. Ya, sebelum kita sama-sama ke meninjau lapangan di KPN. Itu kurun waktu 2017 ya Pak? Ya. Pertama masukkan 2M. Kemudian ada lagi Pak? Saya nggak hafal Pak, banyak. Tapi Banyak ya? Ya, sedikit-sedikit ya, Ya. aja dengan sedikit. Ada 2M, ada 1M, ada pernah 1M, atau lebih dari 2M. Waktu itu Saya nggak ingat satu-satu Pak. Banyak itu 5 kali Pak? Iya. Lebih ya, 10 kali Pak? Saya nggak ingat. Antara 5 sampai 10 kali Pak? Ya, mungkin. Ya. Di antara itu Pak, yang tadi dari 2M selama lebih dari 5 kali itu, adakah yang sudah kembali dengan keuntungan Pak? Ada. Ada ya? Apakah semuanya Pak? Enggak. Dari 5 sampai 10 yang dikembalikan dengan keuntungan itu berapa kali Pak? Saya lupa, nggak hafal satu-satu karena juga berlangsung tahun 2017 Pak. Apalagi saya usianya juga sudah sama lupa Pak. Ya. Itu pokok dengan bunganya Pak ya, setelah Anda terima ya waktu itu. Saya tidak pernah dikembalikan Pak. Bunga saja. Bukan namanya bunga Pak, tapi itu keuntungan pembagian keuntungan sama Bagi hasil. Ya, bagi hasil. Jadi Anda sudah terima bagi hasilnya Pak ya. Itu bagi hasilnya ditransferkan langsung ke rekening Anda atau gimana? Saya juga tidak ingat satu-satu Pak. Ya, mungkin ada yang ditransfer, mungkin ada yang dikasih cek. Dikasih cek. Ceknya itu Anda pernah terima, ceknya itu bank terlebihnya dari bank apa Pak? Ceknya semua yang diberikan untuk terdakwa, semua ceknya itu adalah cek atas nama Benasius, Finansius. Di bank apa Pak? Bank BCA. Bank BCA. Kemudian waktu Anda diajak ke KPN, apakah Pak Rudi itu di situ? Pak Rudi itu Anda mengenal baik dengan Pak Rudi? kenal. Ya. Apakah waktu di KPN itu Anda pemahamannya itu dengan Pak Rudi di samping Anda bersama dengan Pak Hermanto terdakwa, ataukah juga sama bersama-sama bersampingan dengan Finansius? Saya juga lupa Pak ya, karena waktu itu harusnya KPN itu kira-kira dari sebagian itu bermasalah minta-minta. Apakah pada waktu itu karena muntah-muntah waktu itu proses KPN itu pakai kapal ya, pada waktu itu cuacanya apakah karena cuacanya buruk sehingga banyaknya muntah-muntah itu atau kan memang cuaca baik cuma orangnya aja yang mungkin mabuk laut Ya, saya ngomongnya gelombangnya karena tinggi ya. Tapi waktu itu saya nggak apa-apa, jadi saya nggak bisa ngomong komen bahwa ini karena gelombang apa ya. apakah waktu itu cuacanya hujan atau tidak ada hujan ya Pak?
waktu pendirian MMM, pendirian PT Mentari, apakah sebelumnya sudah dibicarakan sebelum ke notaris, ataukah pada saat itu ke notaris langsung dibuat PT, ataukah sebelumnya ada pembicaraan? Sebelumnya kan kita ada meeting di tempatnya office-nya Penan itu ya. Itu kan rencananya akan setelah orangnya dimasukkan lalu ingin PT. Pada saat pembicaraan sampai ke notaris itu waktunya berapa hari? Saya juga Apakah besoknya langsung? lupa saya. Oh ya, waktunya dari misalnya hari ini ada bicara dari PT, apakah besoknya itu kita langsung ke notaris, Pak? Saya lupa ya. Kemudian Pak, apakah sebelumnya itu sudah disepakati tentang susunan pengurus dan komisarisnya, Pak? Sebelum ke notaris? Ya. Sudah ya. Kemudian kantornya dapat di mana? Kantornya waktu itu mau sewa Pak. Sewa di mana, Pak? Di Raya Dharma Saja. Pada saat setelah PT ini ada, kemudian beroperasional, itu bertempat di Dharma Saja, Pak? Pertamanya saya kira belum ada ya untuk riset pertama ya. Terakhirnya ada di Dharma Saja. Itu rumah buku atau memang ada buku? Itu hukum milik siapa, Pak? Pemiliknya saya lupa karena waktu itu kita sewa. Apakah itu PT MMM membeli atau kami menyewa? PT MMM belum bayar sewa. Saya bersedia membayar sewa. Langsung ke pemiliknya, Pak? Apa? Membayar sewa langsung ke pemiliknya? Iya. Sampai bulan apa, Pak? Hanya 3 bulan. Hanya 3 bulan. Sudah. Pak, tadi ada bukan ini ya, jadi uang 1,25 4 orang dimasukkan ke rekening PT BCA, PT MMM ya. Sampai sekarang semuanya itu sudah dipergunakan kan? Ya, Bapak menanyakan mesinnya yang operasional kan terdakwa Pak. Jadi Bapak mestinya menanyakan ke terdakwa bukan Iya, saya. jadi saya bertanya ke Bapak, soalnya Bapak posisinya sebagai direktur. Iya. Siapa yang menguasai rekening itu, Pak? Ya, yang menguasai terdakwa. Saya hanya mungkin tanda tangan cek kosong Pak. Jadi di banyak karena tanda tangannya dua. Tapi yang melakukan semua saya terdakwa. Saudara di kantor yang di Jalan Dharma Saja itu ada karyawan siapa saja? Itu Ria yang Ria. Ria ini siapa yang merekrut? saya mengenalkan yang merekrut adalah terdakwa. Jadi saudara saksi yang mengangkat. Sebagai apa saudara Ria itu kenal dengan saksi? Apakah saudara kan? Bukan. Dia dulu pernah kerja sama saya. Oh, saudara sini mengatakan bahwa setelah adanya masalah dengan pemilah itu urusan untuk yang dimaksud dari tutup ini gimana? Apakah sudah dilikuidasi atau memang dibiarkan seperti itu? Dibiarkan. Apakah saudara saksi tidak melakukan rapat-rapat sebelumnya untuk melakukan dibiarkan aja mengundang pemegang saham yang sudah ada, yang masih ada? Yang waktu itu kan masih banyak urusan mengenai di pengadilan Pak ya, baik terdakwa ataupun penasihat ya. Jadi tidak pernah ada rapat-rapat. Kemudian apakah saudara juga mengetahui bahwa setelah dibuatkan
membuat grup WA. Ya, Ada grup WA. Siapa yang membuat? Terdakwa yang membuat ya. Apakah pada saat sebelum ada pengiriman uang 75, distribusi uang itu, apakah dari keempat orang ini saksi dan terdakwa Pak Rudi sama Pena pernah rapat membicarakan masalah proyek? Ya, itu hanya sekali saja. Itu apa ada yang membuat kompetensi rapatnya? Tidak ada. Apakah dibuatnya grup WhatsApp ini untuk mengkomunikasikan keinginan masing-masing pihak? Yang membuat adalah terdakwa, kita itu saja sebenarnya apa itu terdakwa kita tahu. Kemudian saksi di dalam grup ini selain ada saksi, kemudian ada terdakwa, ada saksi dari Pak Rudi, itu ada siapa lagi yang bergabung di grup ini? Kemudian itu Vincent sama istri saya dari Nurhadi. Apakah Ria ini atau Sultan ini juga itu? Saya juga lupa mau kapan dia punya. Tapi itu ada ya. Untuk apa Pak? Vincent ini bergabung di grup WA. Apakah Anda mengerti? Waktu itu terdakwa menjelaskan bahwa tadi dikatakan bahwa Vincent ada pihaknya juga bahwa dia akan membantu sistemnya, membantu operasional daripada perusahaan ini. Termasuk Ria ini ya? Dia setelah masuk itu dia masih menjajakan Pak. Dia masuk cuma 2 bulan. Itu juga kepentingannya sama untuk Dia untuk membantu Vincent, katanya untuk start 5. lalu Bu istri Bapak ini apa kepentingannya Pak untuk masuk di grup WA? Saya kurang tahu kepentingannya untuk terdakwa. Tapi istri saya biasanya kan saya suruh misalnya uang kirim, uang terima itu saya suruh. Jadi saksi ini biasanya menyuruh istrinya untuk mengirim dan menerima uang yang ada di aktivitas begitu. Kemudian saksi sebelumnya saksi ini fungsinya Rupiah kalau di keringan ini adalah 75 ya, lalu ada pengembalian itu saya lupa berapa yang dari terdakwa, dari Rimanto atau dari terdakwa, dari Budi sama Benang. Jadi tepatnya Anda ini lebih 75 miliar kan? Atau sudah terkurang itu ya? Sudah terkurang. Sudah terkurang. 37,5 ini yang tadi Anda sampaikan kan itu merupakan pinjaman dari 3 orang. Terdakwa, Budi, sama Benang. 12,5 ini apakah Pak Rudinya ini sudah lunas? Belum lunas. Untuk Anda berapa yang sudah ada terima dari Pak Rudi? Dari Pak. Apakah sudah mencapai separuhnya Pak dari 12,5? 6 miliar sudah tercapai? Rasanya belum Pak. Saya pastinya saya lupa. 6 miliar belum ya Pak ya? Apakah saudara Vena juga belum melakukan pembayaran secara Sudah Pak. Kemarin kecil. kecil itu antara berapa? Dari skalanya 1 sampai 12 miliar ini Saya lupa. Ya. Duduknya yang nah, Saya lupa. apakah 2 miliar itu mencapai setiap mata pembayaran? Rasanya kurang Pak. Tapi Kurang, saya lupa. Untuk saudara dapat sendiri sudah kan melunasi utangnya ke saudara saksi sendiri? Terdakwa. Iya. Belum. Sama sekali Sudah ada. sudah ada berapa? Saya sudah lupa. Ini berdasarkan berita acara yang yang Anda sampaikan, ada jawab sendiri.
Saya bacakan ya. Iya. Pinjaman saudara Hermanto Urip sebesar 12.500.000.000 rupiah, di mana telah dibayar 3,5 miliar rupiah, sedangkan sisanya 9 miliar disetorkan ke saudara Venansius sebagai prestasi saya di saudara Venansius Pintu. Apakah ini? Iya. Berarti ini sudah, apakah ini sudah Anda anggap lunas utang 12 Enggak, miliar? karena ke Venansius itu saya nggak tahu. Kan ceknya Venansius kan semua dipegang terdakwa. Enggak, ini saya bacakan. Apakah benar ini pernyataan Anda? Pinjaman saudara Hermanto Urip sebesar 12.500.000.000 rupiah, di mana telah dibayar 3.500.000.000 rupiah, sedangkan sisanya 9 miliar disetorkan ke saudara Venansius Widodo sebagai prestasi saya di saudara Venansius Widodo. Ya. Benar ya? Ya, itu yang ngatur adalah terdakwa sendiri yang setorkan ke 9 saya. Tapi Anda membenarkan pernyataan ini? Ya. Baik, saudara saksi, mungkin saya ingin lebih rinci untuk mengetahui cerita awal mula saudara dengan Vena. Tadi saudara menyampaikan mengenai adanya pertemuan yang juga ajakan untuk melakukan investasi digital dan sempat ke Kapayana. Apakah itu ada hubungannya dengan kerugian yang saudara sampaikan tadi 75 M yang disetorkan itu, ataukah berkaitan dengan aktivitas yang lain di Kapayana? Jadi dari Kapayana itu tiga kita berpusat investasi semuanya itu. Berarti dari sebelum adanya pembentukan PCMMM tadi ya, kan saya bicara ke belakang Pak. Artinya saudara sudah pernah melakukan bisnis dengan Vena, menginvestasikan uang ke Vena. Saya menginvestasikan uang itu bukan ke Vena. Saya tahunya adalah terdakwa. Saya karena tidak pernah hubungan dengan saudara Vena. Bapak mengaturnya bagaimana? Ke terdakwa atau Vena? Saya memberikan cek ke terdakwa. Ke rekening mana? Dia masuk ke rekening, katanya ke rekening Vena. Saya dikasih cek kembali sama dia, ceknya Vena. Ini kan transaksi besar ya. Artinya kan saudara, karena di dalam saudara sudah menyampaikan bahwa saudara sempat juga menginvestasikan ke saudara Venansius total ada 150 miliar. Ya. Dan saudara juga sudah mendapatkan keuntungan di situ ya. Apakah itu kan peristiwa yang sebelumnya, artinya dengan adanya PTM kan sebelumnya saudara sudah pernah ada seperti itu kan? Ya. Saudara sudah mendapatkan keuntungan juga. Ya. Berapa keuntungan yang sudah didapatkan? Saya tidak punya. Tapi ada. Nah, kembali tadi kan ke Kapayana. Kapayana ini ada hubungannya dengan pembentukan PTM atau berbeda? Ya, ada kaitannya semua. Karena dari Kapayana itu kan meyakinkan pembentukan pilihan ini. Itu kapan? Kapayana ya 2017. Sedangkan PTM pun dibentuk tahun 2017. Bapak ada aktivitas investasi dengan Vena? Ada investasi juga dengan Vena? Sebelum ada NMM? Iya, investasi sudah bisa investasinya ke terdakwa. Mereka selalu memakai Vena. Ya, tapi saya ngomong ya dual. Keuntungan yang saudara dapatkan dari hasil investasi itu saudara terima dari rekening Venansius, masih ingat nomor rekeningnya berapa? Atau mungkin saya ingatkan yang belakangnya 1312. Saya ingat. Nah, kemudian berkaitan juga dengan investasi kalau pembentukan PTM ya. Nah, setoran tadi yang saya sampaikan ada sempat modalnya yang katanya untuk kegiatan yang PTM 150 miliar. Saudara menyampaikan memasukkan 75 M
yang mana 37,5 M ini saudara, kemudian yang lain pinjam saudara 12,5 M. Dari pinjaman tersebut, apakah ada bunga? Jadi saudara meminjamkan kepada ketiga orang Rudi, termasuk terdakwa dan juga Vena, ada diberikan bunga juga, bunga pinjaman. Ya, ada janji juga dengan 1%. Sudah dibayarkan dari terdakwa. Sebenarnya, ya, saya lupa. Ya. Dengan modal 150, saudara menyetorkan 175. Artinya sisa kekurangan itu juga termasuk disetorkan juga oleh terdakwa juga, Rudi dan juga Vena, untuk menutupi kekurangan 150. Artinya kan ini kan bisnis berempat, saudara. Nah, masing-masing juga menyetorkan uang yang sama untuk menutupi kekurangan 150. Saya tidak tahu. Tidak tahu. Karena tidak ada pemberitahuan secara keseluruhan pengeluaran atau ada keuangan kepada PT, Pak. Ya, karena semua dilakukan oleh terdakwa. Saya nggak tahu, jadi saya juga nggak tahu. Siapa yang punya otorisasi melakukan transfer? Kenapa? Yang bisa melakukan otorisasi melakukan transfer? Yang punya otorisasi terdakwa sebenarnya ini sebagai siapa? Terdakwa sebagai komisaris. Iya. Kalau saudara sebagai Direktur utama. direktur utama yang memegang rekening, kemudian akte terdakwa. Iya. Saudara tidak memegang. Sebagai direktur utama saudara tidak tanggung jawab saudara sebagai direktur utama. Ya, saya hanya dipinjam sebagai ini, Pak. Jadi saya juga percaya dengan terdakwa semua apa yang dilakukan dia, saya tahu sudah pasti aman bagi saya. Saudara tahu PT MMM itu tadi kan dikatakan tanyakan ada notari juga, notarnya resmi ya. Terdaftar di AMI juga. Saya nggak tahu. Dari akte BP ya. Saya nggak tahu. Ya. Isinya apa? Ya. Saya hanya ya, Pak, nggak ada. Ya, saya Ya saudara, saya lanjutkan mengenai uang yang tidak disetorkan oleh saudara. Kemudian tadi saudara menjelaskan bahwa kadang kabur dan akhirnya tidak dibayarkan. Apakah saudara tahu juga bahwa uang yang masuk selain saudara, di situ kan ada orang lain juga yang menginvestasikan ke dalam PT LM, itu juga mengalami hal yang sama atau nasib yang sama selain saudara ya? Saya tahu ya. Saya nggak tahu. Bapak tidak tahu, tidak pernah menanyakan kan? Saudara kan sering komunikasi nih, mulai dari awal kemudian ada di kerugian tidak dibayar, artinya kan semua orang juga pasti mengalami hal yang sama juga. Saya nggak pernah hubungan dengan yang lain. Nggak pernah hubungan dengan terus kemudian berkaitan dengan pengembalian ya. Uang yang disetorkan oleh saudara Hermanto Urip maupun Rudi, pengembalian itu dikirimkan ke rekening Vena. Iya. Betul ya? Artinya uang yang saudara masukkan dan saudara pinjamkan dan gunakan dikirimkan bukan hanya cek
bagian uangnya gitu ya. Baik, kita lanjutkan kembali terkait dengan pinjaman 12. Itu mekanismenya saudara meminjamkan terlebih dahulu ke masing-masing orang, termasuk terdakwa Rudi Govindana atau langsung ke negara. Saya diminta menyetorkan 75M ke PTRI dengan catatan oleh terdakwa 12,5 adalah setoran dari bertiga ini ya, yang mana saya nalangi. Uang yang saudara masukkan itu berasal dari rekening pribadi saudara atau rekening ibu? Saya lupa Pak, rekening pribadi atau rekening saya lupa, karena itu kan 40M itu dari pinjaman SPLC tadi Pak, yang lalu kedua 30M itu adalah uang pinjaman dari jaminan rumah dan tanah saya. Pak, uang 12 itu lupa ya? Rekeningnya lupa gitu. Ya karena rekeningnya memang juga itu saya ingat siapa? Saya kalau uang itu 1 juta nggak lupa ya Pak. Rekening rumah 15 itu lupa ya. Jadi saya lupa itu Pak. SPLC itu pakai biasanya saya kan. Mungkin Bapak menganggapnya uang 70M itu kecil gitu ya? Enggak Pak, karena saya mungkin karena ada yang rekening istri saya, ada rekening saya Pak. Gitu. Jadi yang dari mana saya lupa Pak. Gitu. Apakah atas nama? Iya, maksudnya kalau memang lupa itu berarti kan dianggap kecil menurut Bapak gitu. Kayak saya nyetor ke Bapak namanya, kalau saya uang 10.000 kecil gitu loh Pak. Kalau Bapak itu 10M itu kecil berarti gitu loh. Enggak Pak, saya waktu itu Pak mencairkan SPLC itu saya juga lupa Pak, apakah itu pakai nama saya atau pakai nama istri saya gitu loh. Ya, Bapak uang sebanyak itu lupa Pak. Ya, jadi ada pakai nama istri saya, ada pakai nama saya, jadi saya nggak hafal satu-satu. Ya, Dan uangnya lupa Pak, uangnya nggak lupa Pak. nah, jadi Ya, kalian yang ini juga saya konfirmasi dari Ya. Mas Amir. Jadi di sini ditanyakan siapa yang punya inisiatif untuk melakukan penelitian PTMMM yang mempunyai inisiatif untuk mendirikan acara saudara Venansius Widodo, saudara Irmanto Urip, dan saudara. Jadi ada kesepakatan bersama-sama, bukan satu orang terdakwa saja, karena saja pelanggan itu. Ya, tapi yang paling aktif adalah saudara terdakwa. Dan semua yang merencanakan adalah terdakwa semua. Kemudian saudara tadi juga menyampaikan bahwa ada saudara Vincent ya, masuk di dalam grup yang diisi oleh saudara terdakwa seperti itu bukan dari jaksa. Nah, sebagai siapa di situ saudara Vincent? Sebagai karyawan kan atau Bukan sebagai karyawan hanya membantu. Itu penjelasan dari terdakwa Pak. Saya juga nggak tahu karena dia yang ngatur semuanya. coba cek di HP saudara ya.
saudara menjelaskan, saya tidak mengetahui status, tapi dia diberikan gaji oleh perusahaan kepada finansius. Pertanyaan saya, uang gaji operasional PT itu sumbernya dari mana? Rekening PT kan? Bapak tanya sama saya. Sebagai direktur Bapak sudah Bapak. Iya, tapi saya tidak mengelola mengenai keuangannya Pak. Jadi semua yang pegang adalah terdakwa Pak. Nah, kalau uang keluar kan tadi Bapak menjelaskan, ditanya oleh jaksa juga, yang otorisasi Bapak juga. Artinya kalau ada uang keluar dari PT dengan ada otorisasi dari PT, Bapak kan seharusnya tahu. Ya tapi saya tidak diberitahu Pak. Ya saya hanya bukan cek, saya tanda tangani, saya tidak diberitahu, saya juga nggak tahu Pak. Mana bisa tahu? Ya, nggak apa-apa. Ini juga sudah. Oke. Sampai sekarang, saudara apakah tahu dari rekening RMI yang saudara masukkan, yang disebutkan RMI untuk kerjasama. Nah, aliran dari PT RMI kemana uang itu? Bapak tanya saya. Iya. Menurut saya nggak tahu. Bapak tidak tahu ya. Meskipun Bapak tidak kontrol berapa banyak uang yang sudah dimasukkan di sini, nggak kontrol. Saya enggak. Saya percaya semuanya sama terdakwa. Oh gitu. Ada Bapak punya kewenangan sih. Iya. Tahu. Tapi PT RMI saya nggak punya kontrol Pak. Tapi kan Bapak sempat pegang rekeningnya PT RMI. Kenapa? Sempat memegang rekening PT RMI. Saya nggak pernah. Cek. Enggak. Yang pegang. Enggak. Yakin ya? Iya. Yang diberikan oleh saudara Fenan. Oh, yang diberikan bukan saya. Oke, terakhir Pak. Bapak menerima keuntungan dari yang Bapak jawab dari rekeningnya Fenan BCA dengan nomor terakhir kalau total ini 13 itu. Betul tidak? Rekening BCA dari Fenan Iya. dengan yang di belakangnya ada nomor 13 BCA. Keuntungan yang didapatkan dari situ. Betul? Saya rekeningnya nggak tahu Pak, nggak lupa Pak. Tapi kalau dari Fenan biasanya terdakwa menggunakan cek Fenan semua, ya. Karena tidak pernah rekening dari terdakwa sendiri. Sementara Bro, ada lagi. Iya, Ini kan dia dakwaannya 378, 372 ya. ya, Itu aja, simpel itu. Bukan karena kejahatan itu uang itu. Tidak hanya itu aja. saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui posisi terdakwa itu di PT Rockstone Mining Indonesia? Posisi terdakwa di PT Rockstone Mining Indonesia, apakah saudara saksi tahu? Apakah aliran-aliran dana yang masuk ke PT Rockstone Mining ini diambil oleh terdakwa? Apakah saudara saksi tahu? Saya tidak tahu Pak, tapi saya tahu dari keputusan pengadilan itu bahwa saudara Fenan mengatakan bahwa diambil oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi. Jadi saudara saksi tidak tahu sendiri? Ya, saya hanya tahu dari keputusan pengadilan PK. Saudara saksi, selain 12 tengah yang Anda nyatakan tadi, saudara terdakwa ini sudah membayar dan sisanya pun demikian. Apakah saudara terdakwa ini pernah mencoba untuk mengganti kerugian saudara saksi senilai 37 miliar setengah? Tidak ada. Apakah pernah saudara saksi ini menyerahkan rumahnya kepada saudara? Itu adalah utang yang lain Pak, di luar ini Pak. Utang, saya dari saudara saksi jelaskan utang apa yang di luar dari putaran ini? Bukan utang itu Pak, utang Singapura dolar yang mana dia bayar dengan waktu ini Pak. Gimana saudara saksi? Ada sedangkan $90 yang dibayar dengan rumah ini Pak. Oh, jadi Anda meminjamkan uang dengan $90 kepada terdakwa mengganti dengan rumah. Apakah saudara saksi waktu itu pernah menyerahkan sendiri uangnya itu? Uangnya? Uang Ya, secara tunai? ya.
saksi, saya mau menanyakan dari awal terkait Kalau yang masalah. sudah ditanyakan beliau, Iya. lagi. Nah, yang mulia. Jadi saudara saksi ini kan kenal dengan saudara terdakwa ini 2016 Ya. melalui tur di Eropa. Saudara saksi tahu nggak pekerjaan terdakwa ini apa? Sebelum kenal Venansius ini, Ya. tahu nggak? Dia mengatakan bahwa dia kerja kayu. Kerja kayu, oke. Berapa kali saudara saksi ketemu dengan terdakwa sebelum kenal Venansius? Ya saya ikut tur itu beberapa kali Pak. Setahun mungkin bisa 1 kali minimal. Minimal 1 kali ya. 2016 berarti ketemu dengan saudara terdakwa 1 kali. 2017 1 kali. Kenal baikkah dengan saudara terdakwa? Ya, beberapa kali kita pernah pergi ke Bandung sama-sama. Enggak. Kenal baik ya dengan saudara terdakwa ya. 2017 saudara saksi dikenalkan oleh terdakwa kepada Venansius, betul ya? Ya. Dalam pertemuan itu ada berapa orang saudara saksi? Saya ingat saudara saksi. Tadi saya sudah jelaskan 4 orang. Ya. Oke. Dan dalam hari itu juga, apakah saudara saksi langsung ditawarin bisnis? Iya, Ditawarin bisnis. Saudara saksi ini pernah punya pengalaman bisnis tambang apa? Siapa yang punya bisnis tambang? Menurut pembicaraan saudara saksi sama terdakwa, sama Venansius, sama Oi, Ya. siapa yang punya Ya, bisnis tambang? terdakwa dengan Venansius. Terdakwa dengan Venansius. Ya. Sejak kapan terdakwa punya bisnis tambang? Saya juga kurang tahu Pak. Kurang tahu ya. Ya. Sejak kapan Venansius jalan bisnis tambang? Saya juga kurang tahu. Kurang tahu ya. Artinya yang punya pengalaman bisnis di tambang nikel ini si Venansius sama saudara terdakwa. Sejak kapan saudara saksi tidak tahu? Tidak tahu. Apakah hari itu juga saudara saksi mengiyakan ajakan bisnis tambang tersebut? Saya katakan tadi, saya mulai dengan investasi kecil terhadap perusahaan yang dia gitu. Perusahaan dia itu siapa? Dia terdakwa dengan Venansius. Terdakwa dengan Venansius Ya. di luar tambang ini ya. Ditambang di luar PT MMM karena PT 3M itu kan di Oke, yang tadi saudara saksi jelaskan ada 5 sampai 10 kali pembayaran itu ya. Saudara saksi sejak PT MMN di saudara saksi mengatakan yang punya inisiasi PT MMN berdiri ini kan saudara terdakwa. Ya kan? Yang membentuk saudara terdakwa. Apakah sebelum pembentukan PT MMN ini diadakan pembicaraan? Ada kesepakatan antara ya itu kan saya katakan bahwa ada meeting di Jalan Hutan itu di kantor Venansius. Saya ingat saudara saksi, apa tujuan dibentuknya PT MMN? Ya untuk perusahaan untuk tambang. Untuk tambang. Untuk tambang ya. Ya, tambang. Berapa modal PT MMN? Ya waktu itu terdakwa mengusulkan 150 M. 150 M. PT MMN bukan 5 M. Bukan yang distorkan 5 M, tapi dia perlu 150 M. Apakah saudara saksi kita menanyakan kenapa kok bisnis tambang ini butuh 150 M? Dia menjelaskan ada hitung-hitungannya Pak, berapa investasinya. Pak, gimana? Ada hitung-hitungannya berapa keperluannya ini, berapa untuk modalnya, untuk sewa alatnya, lalu kontraktornya, gimana gitu. Siapa yang menjabarkan itu? Semua terdakwa. Terdakwa. Ya, Yang punya bisnis tambang ini Venansius sama terdakwa. ya. Apa peran Venansius dalam penjabaran bisnis tambang? Venansius dia yang kenal dengan PT Tomia. Jadi dia yang bisa mendapatkan sewa lahannya. Sewa lahan. Terus apa yang dibutuhkan dalam bisnis tambang? Ya, dibutuhkan ya saya kira ya untuk alat berat Pak. Ya, lalu tongkang, ya lalu penjualan, ya. Penjualan. Terus, nah itu aja. 150 miliar bukan uang kecil. Ya. Kenapa saudara saksi waktu itu mengiyakan? Ya, saya waktu itu ya diberitahukan bahwa ada
3 perusahaan yang sudah dibentuk oleh terdakwa. Semua memerlukan untuk modalnya besar segitu. Ya, lalu dia jelaskan sewa ini, lalu operation, lalu working capitalnya itu minjemin katanya 2 bulan baru dibayar. Ada 3 perusahaan sebelum PMMM ini ya, berdiri dan semua ada hasilnya. Siapa saja yang jalan? Perusahaan 3 perusahaan sebelum ini. Finansius. Itu keberatan ketua majelis seluruh yang ditanyakan oleh penuntut umum, penasihat hukum, advokat telah ditanyakan oleh penuntut umum serta tidak masuk dalam dakwaan. Ini nanti akan Jadi kayaknya ya. ada keberatan itu dulu. Ya, ada kaitannya. Udah itu. Kalau yang keluar dari situ juga udah. PTMMM, oke. Balik lagi ke uang 75 miliar ya, yang saudara saksi keluarkan. Saudara saksi tadi sudah ditanyakan sama rekan-rekan terkait masalah 37,5 M. Saudara saksi memberikan uang 37,5 ini atas 3 orang. Apakah dengan sepengetahuan atau persetujuan dari Rudy Effendi dengan Finansius? Ya, semua yang ngatur terdakwa dan mereka. Pertanyaan saya itu bukan siapa yang mengatur. Ya. Apakah Rudy Effendi dan Finansius mengiyakan dia mau meminjam uang 12,5? Yang mengingatkan Pak. Mengiyakan. Itu artinya dengan kesadaran mereka masing-masing menerima uang itu. Betul ya? Betul ya? Ya. Oke. Sedikit. Ini kan perusahaan tambang ya? Ya. Benar ada perusahaan tambangnya? Jadi kita setelah tahu terakhir ini bahwa semuanya fiktif. Jadi nggak ada perusahaannya itu setelah Finansius lagi. Jadi semuanya laporan semua itu fiktif semua. Jadi nanti saudara saksi tahu pada saat Finansius pergi Ya. atau dijadikan terdakwa, Ya. baru tahu ternyata itu semua fiktif. Iya, saya diberitahu oleh terdakwa, saya kaget karena terus Terdakwa siapa? Ya, Finansius atau terdakwa. Oh ya. Ya. Nih, terdakwa dalam kuhap yang baru saya cuma bilang itu ada pengakuan bersalah. Itu bisa diteruskan, tapi kalau pengakuan bersalah ya terus kita sidang. Bagaimana menurut saudara? Mendatangkan semua itu. Mohon maaf yang mulia, kalau diizinkan, kalau diperbolehkan, saya boleh tidak menanggapi apa yang Nanti dalam pembelaanmu nanti. Makanya dari sekarang itu dia sudah bilang ini perusahaannya fiktif satu. Saudara semua yang mengerjakan itu, yang ini uangnya dia masuk saudara. Saudara ganti itu uangnya, meskipun tidak sesuai itu. mohon maaf yang mulia, Gimana menurut saudara? Saya cuma menyampaikan ada di kuhap baru itu begitu yang menguntungkan terdakwa. Kalau enggak ya nggak apa-apa saya. Itu loh menurut saya. ya, mohon maaf yang mulia, saya tidak bersalah yang mulia. Tidak ada satupun rupiah uang dari saksi ke saya yang mulia. Mohon maaf. Nah, kita lanjutin ya. Oke, begini, Bapak ya, uang itu kan 70 miliar. Ya, Ya, saudara belum tahu pada waktu itu perusahaan fiktif. belum tahu. Saudara melapor Finansius pertama kan? Ya, betul. Nah, akhirnya ditarik oleh penyidik siapa aja yang dimasukkan Ya, itu. betul. Nah, uang yang saudara itu masukkan itu ke siapa? Modal itu. Modal itu dimasukkan ke PT Rockstone. Rostul itu punya siapa? Rockstone itu menurut saudara terdakwa itu adalah kontraktornya. Kontraktornya sebentar, kontraktornya. Ya, Kontraktornya yang mana? kontraktor dari PT MNN. PT MMM ini yang mau mengerjakan tambang ini. Ya, Ternyata tambangnya fiktif. ya betul. Ya sudah, fiktif ya. Oke. Uangnya yang saudara masuk itu ditulis ke siapa? Uang yang masuk itu ditulis ke siapa? Uang 70M itu Ya. masuk ke siapa itu? Ke Rockstone dan dari tahu dari
disuruh Roston. Ya. Roston itu siapa? Roston saya juga nggak kenal, Pak. Nggak kenal. Saudara disuruh siapa menyebarkan uang itu? Terdakwa. Terdakwa ya, terdakwa. Oke. Saudara pada waktu terdakwa menyuruh, saudara langsung menyerahkan uang itu. Iya. Berapa yang punya saudara aslinya? Yang punya saudara berapa? Ya, yang saya setorkan pertamanya 75 M semuanya. 75 M. Ya. Kepada Roston. Ya. Disuruh oleh terdakwa ini. Ya. Oke. Menurut saudara, saudara dikasih keuntungan itu Roston apa terdakwa? Dari perusahaan ini terdakwa menjadikan kira-kira bisa keuntungan sekitar 20%. Saudara percaya pada waktu itu? Percaya selalu. Ya, sekarang Roston ada apa enggak? Roston, saya juga nggak tahu. Ada nggak enggak? Ya. Saudara, ada nggak Roston itu? Roston mungkin ada, tapi saya nggak tahu. Enggak, artinya di tambangnya itu loh. Tambangnya nggak ada. Ya sudah. Itu loh. Gampang kok. Ya. Makanya dari awal saya bilangin 38, 32 aja gampang. Gitu. Terus sekarang saudara akan setor 70 juta, 70 juta. Ya. Dikembalikan berapa? Dikembalikan dari terdakwa dan kembalikan yang 12,5 itu tanggung. 12 M. 12,5 itu ada dia kembalikan, saya lupa angka-angkanya. Ya, 12 M itu katanya kan bukan untuk perjanjian ini. Gimana menurut saudara? Yang jelas. 12,5 M itu kan saya 75 M, 37,5-nya kan diberikan bertiga ini. Ya, Dari bertiga itu ini. bukan bertiga, aku nggak mau bertiga. Yang kamu saudara masalahnya, dengan saudara yang terdakwa ini. Ya. Yang punya saudara berapa? Yang masuk ke Roston itu, yang disuruh oleh terdakwa itu berapa? Yang masuk pertama semuanya 75 M. Punya sambut aja, bukan yang lainnya. Kamu aja berapa? Ngerti nggak? Uangnya kamu, bukan yang mau bertiga itu. Berapa? Semuanya bertiga itu kan utang sama saya. Oh iya, utang berarti uangnya kamu atas nama orang itu. Nah sekarang dikembalikan berapa? Dikembalikan saya lupa jumlahnya, kira-kira sekitar 10 M lebih lah. 10 M, berarti sisa? Ya 60 lebih gitu ya. Ya, gini ya, saya kasih tahu ya. Canggihnya ini sekarang. Kalau Bapak nyetor ke saya 70 M, saya kembalikan bila 10 M, itu uangnya Bapak kemungkinan besar 60 nya tetap nggak ada. Paham nggak? Banyak sekarang seperti itu. Kira kita hakim bodoh-bodoh nggak? Enggak. Itu loh. Kalau dapat saya, ayo modal dengan saya 70 M, saya kasih 10 M Bapak. 60 itu dengan saya uangnya. Habis. Ya. Buktinya apa? Saya nggak bayar lagi ke Bapak. Buktinya. Jatuh. Makanya itu dengan bodoh-bodoh di masalah seperti ini. Mana uang 60 juta di 60 miliar sekarang? Ada nggak? Ada. Kami cuma dikasih 10 M itu. Kalau karena habis. Tapi asa itu memang. Gimana 60 M itu? Kepikiran bang nggak? Nggak pikiran nggak? Alhamdulillah kalau kepikirannya nanti gimana caranya? Pikiran nggak? Sumpahkan jangan yakin tapi ini pidana ya. Kalau perdatanya beda, data atau ditangan itu tukang yang dirujuk, tapi ini pidana, ya. Paham? Yang menuntut harus dikembalikan uang itu ini hanya perbuatan, ya. Paham? Kalau perdatanya nanti, ya saudara sendiri urusan dengan boten-boten yang kami apa itu hanya pidana. Paham? Nah, sekarang terdakwa itu janji tidak mengembalikan itu. Gak ada janji. Katanya janji itu. Gak ada janji sama sekali. Karena terdakwa merasa tidak bersalah. Iya, sudah bilang tidak bersalah. Tapi belum ada kembalian itu. Nah, sekarang pernah nggak saudara nagih kepada PT pernah? Pernah lagi nggak? Nggak pernah. Karena saya tahu semua yang mengatur adalah Tanya lagi kan? Bisa? Tadi terdakwa atau mungkin mau tanya di sana? Mau tanya ke sana? Ya. Makasih ya, Bu. Saya mau ada
kapan kita ketemu dan survei bersama-sama tentang IUP-DMS yang dijadikan masalah. Apakah tahun 2017 itu kita survei IUP-DMS dan apakah itu membicarakan terkait dengan PTMMM? Mohon maaf, saksi ini sebetulnya dokter yang mulia. Jadi saya tahu pasti kalau Tanya aja. Ya. Uangnya itu yang penting ini 338 Jadi uangnya dulu. Kalau daun nggak apa-apa. Ya. Jadi pertama kali di tahun 2017 itu saksi sudah mengenal Pena sendiri, sudah mentransfer meminjamkan uang ke Pena tanpa melalui saya. Betul tidak, saudara? Enggak, semuanya saya tidak pernah. Mohon maaf, saudara. Apakah ini cek saudara dan istri saudara yang ditujukan ke Pena? Ya. Itu sebagai pinjaman pribadi. Jadi saya mungkin bisa jabarkan lebih jelas. Di tahun 2017, oh sorry, ya. Penanya nggak ada sebenarnya untungnya bercoba ini. Akan bisa jelasin. Kenapa nggak ada di sana? Ya. Siap. Nah, ini Pak, ini Pak yang bahwa semua investasi itu lewat terdakwa, tapi semua masuknya ke rekening Pena dan dijelaskan di sana bahwa rekening Pena semua ceknya kosong ditandatangani yang enggak dalam terdakwa. Ya, ayo. Ya. Apa yang dilakukan baik-baik dan kalau itu loh yang paling penting itu. Nah, untuk menjadikan bisnis itu kosong, aktif. Kalau ada saudara kasih ke sini, siapa direkturnya guna? Kalau nanti kalau bohong ya ditangkap juga dengan saudara-saudaranya itu. Ya, mohon maaf yang mulia. Jangan mohon maaf saya, sana aja kalau nggak sana nggak apa-apa. Ya, BDMM saksi ini sebagai direktur, Pena ini sebagai direktur operasional. Sedangkan saya tidak punya peran untuk sebagai komisaris. Itu saya tidak punya peran memegang cek, memegang deal karena saya punya bukti-bukti semua. Bahkan terakhir 2,7 miliar itu ditransfer saksi ke istrinya. Itu saya ada buktinya ditransfer. Bagaimana saya bisa memegang token dan lain-lain? Polisi keberatan ketua majelis ini bukan keterangan terdakwa, tanggapan atau pertanyaan menurut Tuhan. Ayo, tanya ke sana. Ke saya, karena meyakinkan saya sudah berada sana. Kalau enggak membela saudara dan menolak. Jadi mengenai pinjaman saya 12,5 miliar, apakah saudara maupun istri saudara mengakui bahwa saya sudah mengembalikan benar? Yang saya terima itu saya anggap saya sudah terima. Ya. Tapi kalau belum saya terima, saya belum terima. Ya. Ini saya keterangan akhir boleh? Iya. Apa? Mau apa? Keterangan akhir. Keterangan akhir apa? Nanti apa itu? Disuruh tanya. Mumpung ada korbannya dulu katanya. Iya. Apa kok? Saudara saksi masih ingat nggak kenapa menyuruh saya membuatkan grup WA dengan mengikutsertakan istri saudara, sementara istri pemegang saham lainnya tidak ikut masuk dalam grup WA. Masih ingat nggak saudara saksi minta Cifeni itu masuk di grup WA karena dia yang ngatur duit, kontrol duitnya. Dan saudara saksi selalu kalau dapat bagi hasil dari finansius minta dipisah ceknya pajak dan non pajak. Yang pajak masuk saudara saksi, yang non pajak masuk istri saudara.
Dan itulah salah satu alasan kenapa saudara selalu minta tolong saya. Semua pembicaraan kita, meeting, karena istri saudara tidak pernah ikut, minta dituangkan dalam grup sebagai notulen supaya istri saudara tahu bahwa semua keuangan itu kebanyakan milik istri saudara dan saudara yang minta. Itu pertanyaan atau keterangan? Saya tanya, Seperti apa? saya mau tanya. Nah, dulu Mas, Pak gitu ya, saudara ngomong bagi hasil. Oh ini fiktif loh bagi hasil. Tanya aja, tanya kepada Nah, gini loh, saya kasih tahu dulu. Ya, saudara tahu nggak isinya berapa? Ya saudara akan pusing sendiri. Ya. Saudara bertanya itu bagi hasil. Ini tuh fiktif, perusahaan nggak ada. Saya juga baru tahu kalau fiktif. Saya kasih tahu kamu ya, sama itu dengan pencurian itu. Pencurian itu kalau di